3. Selamat pagi Pak Andre, kami dari kelompok 3, kami akan presentasikan mengenai pembelajaran online, dimulai dari Eka. Pembelajaran online atau daring adalah sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet tanpa melalui tatap muka secara langsung. Selanjutnya, awal mula pembelajaran daring atau online terjadi. Di Indonesia, pembelajaran daring atau online bermula karena adanya penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran online atau daring membuat pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran mengenai penyelenggaraan pembelajaran yang harus dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran daring. Pembelajaran atau online disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia dan bahkan dunia. Semua segi kehidupan menjadi terhalang, seperti dilihat dari sektor wisata, ekonomi, transportasi, sosial, dan kini kita bahas ialah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting bagi kita semua individu untuk menuntut ilmu. Karena pandemi ini membuat kita sebagai anak kelas bangsa harus tutup belajar di rumah masing-masing untuk bertujuan menghindari penyebaran COVID-19 yang sekarang sedang naik-naiknya. Memang pembelajaran seperti ini dirasa kurang efektif bagi kita semua. Namun tidak ada cara lain bagi kita untuk tetap belajar dan berlatih kemampuan diri. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial seharusnya memanfaatkan momen untuk mendalami lebih jauh lagi tentang ilmu teknologi yang sedang booming, yaitu industri 4.0, di mana semua sistem penggerak alat-alat menggunakan sistem cyber fisik, internet, komputasi awan, komputasi kognitif, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita seharusnya tetap berkarya dan meningkatkan literasi digital pengetahuan umum di masa yang akan datang. Dampak pembelajaran online. Berkat kemajuan teknologi, banyak informasi yang bisa kita dapatkan hanya melalui internet saja. Misalnya, belajar mengajar yang mulai dilakukan secara daring atau online. Tidak perlu bertatap muka, hanya perlu smartphone saja dan juga koneksi internet. Kita sudah bisa melakukan belajar online. Dampak positif dari pembelajaran online. 1. Tidak ada batasan waktu belajar. Dengan belajar online atau daring, tidak ada batasan antara pengajar dan siswa. Tidak terpaku jarak yang jauh dan juga tempat. Belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, selagi memiliki koneksi internet yang stabil. Yang kedua, hemat waktu. Hemat waktu yang dimaksudkan di sini, siswa tidak perlu khawatir akan terlambat masuk sekolah atau macet di jalan. Yang ketiga, pendidikan lebih maju. Dengan sistem pembelajaran online seperti ini, setidaknya membuat pendidikan lebih maju karena kita menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pendidikan. Yang keempat, menjadi alternatif pembelajaran selama social distancing. Dengan adanya COVID-19 ini, tentunya kita tidak bisa bertatap muka. Makanya, pembelajaran secara online ini sangat efektif bagi kita untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, ada dampak negatif dari pembelajaran online. Yang pertama, kejahatan cyber. Dengan pembelajaran online, tentunya kita menggunakan banyak sekali aplikasi penunjang pendidikan. Tentunya ada beberapa kejahatan, seperti adanya pencurian data pribadi, kemudian penipuan, dan penyebaran status porno ataupun yang lainnya. Yang kedua, terkait kesehatan. Pengguna perangkat keras akan
menjadi dampak bagi kita karena kita terus-menerus menggunakan laptop ataupun HP sehingga kita akan memiliki dampak negatif di mata kita. Yang ketiga ada tugas-tugas menumpuk. Meski belajar online, kita juga memiliki tugas kita sebagai pelajar dan tentunya kita akan terus mengerjakannya. Dan sehingga kita menjadi stres karena banyaknya tugas yang diberikan kepada pengajar. Yang keempat, menghabiskan banyak data internet atau kuota. Dengan adanya pembelajaran secara online dan harus menggunakan aplikasi penunjang pendidikan, tentunya kita membutuhkan data internet atau kuota untuk mengakses aplikasi tersebut. Yang kelima, materi pembelajaran sulit dipahami. Walaupun memiliki waktu yang panjang dalam memahami dan mendalami pembelajaran, ada banyak siswa yang kurang mengerti pembahasan materi hanya karena hanya melihat video pembahasan ataupun kurang lisan. Bagaimana seharusnya kita memanfaatkan perubahan sosial? Yang pertama ada memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat daring. Nah, sebelum adanya virus corona ini, kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita pergi bersekolah, kita pergi ke kampus. Dengan adanya virus ini, semua yang kegiatan kita dilakukan secara online, termasuk pembelajaran kita. Jadi perubahan sosial ini membuat kita jadi yang dulunya pergi ke sekolah, jadi belajar online. Jadi di mana online tersebut, daring tersebut harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua ada manfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran. Nah, di zaman sekarang teknologi pun sudah mulai canggih, mulai dari yang tua hingga yang muda, semua bisa mengakses media sosial. Di mana media sosial ini juga memiliki peran utama bagi pembelajaran kita, di mana ilmu-ilmu baru kita bisa mendapatkan dalam media sosial ini. Kita tidak perlu takut lagi bahwa kita akan ketinggalan pelajaran maupun kita tidak mendapatkan ilmu yang cukup, karena di dalam sosial media ini, dalam internet ini, sudah tercantum semua. Yang ketiga, ada alternatif sebagai social distancing. Wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial. Pada saat virus corona masuk ke dalam Indonesia, pemerintah harus memikirkan bagaimana virus corona ini bisa segera diselesaikan. Jadi pemerintah harus melakukan WFH atau work from home, di mana semua kegiatan kita akan kita lakukan secara di rumah, mulai dari belajar, sekolah, maupun dari belanja. Kesimpulan dari pembelajaran online. Dengan pembelajaran daring saat ini, kita dengan mudah mendapatkan ilmu yang banyak melalui aplikasi belajar. Dengan model pembelajaran daring, kita lebih santai, aman, hemat waktu, dan hemat tenaga. Dengan cara ini juga bisa dilakukan jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom tanpa berkumpul di tempat ruangan yang sama, sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.